wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delsa Jelita Putri dengan NIM 2001738, Prodi Sastra Indonesia, mata kuliah Dialektologi dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Luisti SPD MHUM. Baiklah, pada kesempatan ini saya memenuhi UTS Dialektologi tentang ciri pembeda dan penentu dialek dan bahasa. Dialek merupakan subbahasa. Sebagai subbahasa, dialek memiliki ciri-ciri yang dimiliki bahasa. Untuk menentukan apakah evidensi yang dituturkan suatu masyarakat di daerah tertentu adalah bahasa ataukah dialek, perlu diketahui ciri-ciri yang dapat membedakan keduanya secara jelas. Kapan evidensi itu disebut bahasa dan kapan evidensi itu disebut dialek? Dalam bahasa Indonesia Eropa, Maillet mencatat bahwa dialek tidak dapat ditentukan secara pasti, kecuali ditetapkan berdasarkan sistem fonetis, fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikal. Sejalan dengan hal itu, Guirat dalam Ayatul Haidi menyatakan bahwa ada 5 macam ciri pembeda dialek. Yang pertama, perbedaan fonetik. Perbedaan ini berada di bidang fonologi dan umumnya penutur dialek atau bahasa itu tidak menyadari adanya perbedaan. Perbedaan fonetik dalam suatu dialek dapat terjadi pada vokal maupun konsonan. Perbedaan fonetik itu berupa variasi vokal belakang U berposisi rendah U. Perbedaan fonetik juga terjadi pada konsonan, berupa variasi konsonan, yakni variasi fonem. Dapat kita lihat contoh seperti berikut, perbedaan fonetik konsonan antara bahasa Jawa standar dengan bahasa Jawa Brebes. Yang mana pada bahasa Jawa standar yang bermakna jita, di situ mereka dengan bahasa kota. Sedangkan bahasa Jawa Brebes, mereka mengatakan jitak itu sebagai gota. Gitu juga contoh selanjutnya. Kemudian yang kedua, perbedaan semantik. Perbedaan semantik yaitu terciptanya kata-kata baru berdasarkan perubahan fonologis dan bentuk kata yang berbeda. Dalam peristiwa tersebut, biasanya terjadi pula geseran makna kata. Geseran tersebut bertalian dengan 2 corak, yaitu sinonimi dan homonimi. Sinonimi atau sama makna adalah pemberian nama atau penanda yang berbeda untuk suatu objek atau petanda yang sama di beberapa tempat yang berbeda. Homonimi yaitu pemberian nama yang sama untuk hal yang berbeda di beberapa tempat yang berbeda. Dapat kita lihat contoh sinonimi berikut ini, yaitu sinonimi antara bahasa Jawa Kudus dengan bahasa Jawa Semarang, yang mana pada makna labu siam, makna bahasa Jawa Kudus, mereka mengatakan siam, sedangkan pada bahasa Jawa Semarang, mereka mengatakan japan. Kemudian, pada contoh homonimi antara bahasa Jawa Solo dengan bahasa Jawa Malang, mereka mengatakan makna sembuh dari sakit itu, mereka berkata mari, sedangkan mari pada bahasa Jawa Malang bermakna untuk konsep setelah. Lalu yang ketiga, perbedaan onomasiologis. Perbedaan onomasiologis yang menunjukkan nama yang berbeda berdasarkan satu konsep yang diberikan di beberapa tempat yang berbeda. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam menyikapi suatu peristiwa yang terjadi atau dialami. Contohnya, ondangan, kondangan, kondangan, dan nyambungan. Itu menghadiri kenduri dalam bahasa Sunda.
Ini jelas disebabkan oleh adanya tanggapan yang berbeda mengenai kehadiran di tempat kenduri itu, kondangan, kondangan, dan kondangan. Didasarkan kepada tanggapan bahwa kehadiran di situ karena diundang. Lalu yang keempat, perbedaan semasiologis. Perbedaan semasiologis yaitu pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Yang pertama, Aceh. Aceh dapat bermakna nama suku bangsa, nama daerah, nama kebudayaan, dan nama bahasa. Kemudian kata rondo dalam bahasa Jawa mengandung makna status wanita yang sudah tidak bersuami, wanita yang sudah tidak berpasangan dengan laki-laki, dan nama sebuah makanan yang terbuat dari tapai singkong. Kemudian contoh yang berikutnya, kata ngukur dalam bahasa Jawa mengandung makna menghitung jarak antara kota A dan B, dan menggaruk kulit atau bagian kepala yang terasa gatal atau gestur yang dapat bermakna orang tersebut ragu-ragu. Lalu yang terakhir yaitu perbedaan morfologis. Perbedaan morfologis yaitu yang dibatasi oleh adanya sistem tata bahasa yang menyangkut aspek afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, dan morfofonemik. Dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Kata dalam bahasa Minangkabau, kata main dan kata bamain. Terdapat penambahan sufiks ba pada nomina main. Akan tetapi, penambahan sufiks ba tidak mengubah kelas katanya. Begitupun dengan kata-kata di bawah ini, seperti imbau menjadi maimbau, nangi menjadi menangi, cilok menjadi mancilok, danga menjadi mandanga, dan kirok menjadi bakirok. Nah, perbedaan-perbedaan di atas dianggap sebagai varian. Perbedaan fonetis, leksikal, dan morfologis berkaitan dengan varian bentuk, sedangkan perbedaan semantis berkaitan dengan varian makna. Dari varian-varian tersebut, ada yang merupakan bentuk atau makna asal. Ada pula bentuk atau makna baru, pembaruan. Bentuk dan makna baru hasil pembaruan dalam tradisi dialektologi disebut bentuk inovatif dan makna inovatif. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang ciri pembeda dan penentu dialek dan bahasa. Kurang lebihnya dari penjelasan tadi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.